Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zamzam dari kelas manajemen A2. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Baiklah, langsung saja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima seseorang, baik berupa fisik maupun non-fisik, dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang. Dan kompensasi ada juga yang menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Hasibuan. Menurut Hasibuan, pengertian kompensasi adalah semua bentuk penghasilan dalam bentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai penghargaan atau jasa yang diberikan. Dan adapun jenis-jenis kompensasi itu terdiri atas 3, yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi finansial. Dan faktor yang berpengaruh terhadap kompensasi di tingkat upah terdiri atas 6, yaitu harga pekerjaan, sistem kompensasi, tingkat hidup, tingkat kompensasi di perusahaan lain, kemampuan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan kompensasi memiliki tujuan dan fungsi, diantaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan mematuhi peraturan. Tujuan umum pemberian kompensasi itu untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan tenaga kerja dan motivasi kerja serta hasil kerja. Dan adapun faktor yang harus dipertimbangkan ketika pekerjaan berbagai penentu kompensasi finansial, yaitu yang pertama analisis jabatan, yang kedua deskripsi jabatan, yang ketiga evaluasi jabatan, yang keempat pekerja jabatan, perundingan kolektif. Ada 7 faktor penentuan besarnya kompensasi, yaitu yang pertama kinerja. Tingkat kinerja ini biasanya ditentukan melalui penilaian kinerja. Tujuan dari gaji berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, senioritas. Senioritas adalah lamanya seorang karyawan bekerja di perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan. Yang ketiga, pengalaman. Mengungkapkan kebanggaan pada pengalaman manajerial mereka itu selama bertahun-tahun dapat dibenarkan dalam pembelaan mereka jika pengalaman mereka tersebut telah menguntungkan. Yang keempat, keanggotaan dalam organisasi. Karyawan menerima kompensasi yang lebih tinggi hanya karena mereka sudah lebih menjadi anggota dari organisasi. Yang kelima, potensi. Potensi tidak berguna jika tidak pernah terwujud. Namun, organisasi melakukan pembayaran beberapa individu berdasarkan potensi mereka untuk menarik minat orang-orang muda berbakat agar bergabung dengan perusahaan. Yang keenam, pengaruh politik. Untuk berbagai tingkat dalam bisnis, pemerintah atau bukan, organisasi nirlaba atau politik dapat mempengaruhi keputusan, pembayaran, dan promosi yang berbeda-beda. Yang ketujuh, keberuntungan. Ketidaksengajaan seseorang dalam bekerja yang dinilai positif dalam menentukan tingginya kompensasi atau secara kebetulan terpilih untuk menjadi karyawan yang berhak mendapatkan kompensasi tinggi. Komponen kompensasi yaitu gaji, upah, insentif, kompensasi tidak langsung, dan
dan ada juga faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi, yaitu yang pertama penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari pekerja karyawan lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan itu membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang. Pemerintah dengan undang-undang menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Yang keenam, biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Yang ketujuh, posisi jabatan atau karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan dan keterampilannya lebih baik. 9. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju atau boom, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi. Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko finansial atau keselamatan yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.